proses belajar mengajar pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Untuk doa ini silakan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Bela kawan sebelum mulai pelajaran hari ini agar ilmu ini dapat bermanfaat dan diridhoi Allah, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Periksa dulu kerapian, kebersihan dilihat dulu seluruhnya. Ada sampah dibuang dulu. Cukup ya? Baik. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib yang akan dipimpin oleh anak kita, Amen. Kepada Amen untuk menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Anak-anak sekalian, sikap siap. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, Pak absen dulu. Hari ini seluruhnya hadir? Hadir, Pak. Atau ada yang belum hadir? Hadir semua, Pak absen dulu ya. ya, Pak. Harga, Iya Pak. Anissa, Hadir, Pak. Arif, Hadir Pak. Jerry Ananti, Hadir, Pak. Elka Ayu, Hadir, Elsie Pia, hadir, Pak. Igen Pratama, Hadir Pak. Era Octavia, Hadir, Pak. Fitri, Hadir, Pak. Novita, Hadir, Pak. Elinda, Hadir, Pak. M. Ihsan, Hadir Pak. Nur Halimah, Hadir, Pak. Novia, Hadir, Pak. Sena Amelia, Hadir, Pak. Seppi, Hadir, Pak. Yuziza, Hadir, Pak. Jupiter Erlangga. Hadir Pak. Nah, baik, terima kasih. Hari ini kita hadir semua. Nada sekalian, kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Tapi anak-anak sekalian, bersemangatlah dalam belajar untuk mencapai prestasi yang lebih gemilang untuk masa depan. Yang jelas, apabila kita melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan memetik hasilnya nanti. Ya, karena itu adalah salah satu kegiatan yang harus kita laksanakan dalam proses belajar mengajar. Terus kita berjuang, berusaha untuk menjadi lebih baik. Terus supaya kita menjadi orang yang lebih pintar dan dapat menggapai cita-cita kita yang lebih baik. Saya rasa itu anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan berikutnya, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Mau ice breaking? Baik, anak-anak sekalian, kita melaksanakan ice breaking. Mohon berdiri, ya. Kita cek bersama untuk kegiatan dari tempat yang nyaman supaya kita bisa melepaskan silakan pada untuk melaksanakan ice breaking. Ya, sama. Smart teacher, saya bikin, saya asal, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung-gulung tangan digulung, kurang melingkar di badan bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan bersatu jari kiri, gabung menjadi dua, membuat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, membuat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, membuat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, membuat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Ya. Baik, kita langsung buka. Materi kita hari ini adalah masalah Anekdot. Silakan buka buku catatan. Nah, pas. Nah, di situ ada anekdot, teks anekdot di situ sudah dibuka buku dan paketnya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita teks anekdot, kita ada yang ingat dengan pelajaran tempo hari?
Yang kita pelajari apa? Teks. Ada yang bisa menjawab teks observasi dulu? Jawab, diulang dulu ya, Ellen. Teks observasi adalah teks yang berisi tentang laporan hasil pengamatan atau penelitian. Teks ini menyajikan informasi yang aktual dan objektif tanpa adanya opini dari seorang penulis. Ya, tepuk tangan. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, Pak. Ya, silakan. Teks observasi merupakan sebuah laporan berdasarkan hasil pengamatan terhadap satu objek. Hasil pengamatan tersebut berupa klasifikasi tentang deskripsi umum dan bagian dari objek yang menjadi pengamatan. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Kegiatan kita minggu depan, anak-anak sekalian, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis struktur teks anekdot, baik itu secara tersirat, tersurat ataupun yang kita buat dalam kegiatan anekdot adalah struktur teks anekdot, terus tersirat, tersurat dan apalagi yang bisa membantu masalah teks anekdot itu yang terakhir yang ini. Ayo. Makna yang tersirat dalam teks anekdot. Nah, kita kesini dulu, anak-anak sekalian. Kita lihat yang pertama adalah pengertian teks anekdot. Ya, pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Umumnya anekdot cerita tentang orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Itu teks anekdot itu sendiri. Bisa diambil dari berbagai macam sumber. Teks anekdot itu ada yang bentuk cerita, ada yang berbentuk komik, ada yang berbentuk video. Nah, hari ini kita akan belajar masalah teks anekdot yang berbentuk cerita. Yang kedua adalah meski demikian teks anekdot juga bisa merupakan cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Namanya teks anekdot itu adalah teks yang lucu, yang mengundang orang ketawa. Tapi ini adalah salah satu kegiatan pembelajaran yang harus kita pahami tentang teks anekdot. Nah, yang berikutnya adalah dengan kata lain, pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang menyentil atau mengundang kritik tetapi dibungkus dengan bahasa atau cara penyampaian menarik, cerdas dan memiliki kesan yang lucu. Bisa juga menyinggung tentang kegiatan pemerintah, bisa juga menyinggung tentang kegiatan ekonomi, politik, budaya. Itulah namanya cerita anekdot. Tentunya anak-anak sekalian sudah paham ya, sudah pernah dipelajari waktu dulu tentang anekdot tersebut. Terus teks anekdot ini bukan sekedar humor atau lelucon, lebih dari itu teks anekdot juga memiliki makna tersirat dan tersurat dalam teks tersebut. Nah, jadi terus yang berikutnya adalah tujuan teks anekdot. Teks anekdot itu ada tujuannya. Yang pertama apa? Setiap membuat tulisan atau teks pasti memiliki tujuan. Begitupun dengan teks anekdot berikut 3 tujuan dari teks anekdot. Yang pertama adalah sarana untuk membangkitkan tawa bagi pembaca. Kalau kita di kelompok misalnya di sekolah dengan teman, pasti ada kawan kita bercerita hal yang lucu, pasti kita ketawa. Ya, cerita itu kan tidak mesti harus sesuai dengan kenyataan, bisa mengarang-arang karena kita namanya teks anekdot itu adalah mengundang sebuah kelucuan. Kedua, sarana untuk hiburan. Kalau misalnya dalam suatu kegiatan kita ngobrol terlalu serius, nah, maka dari itu kita membuat suatu cerita anekdot sehingga keseriusan itu terpecah menjadi sebuah akhirnya kita menjadi ketawa. Terus sarana untuk mengkritik, menyampaikan pesan tersirat kepada pemangku kepentingan. Contoh misalnya masalah sosial, budaya, masalah pemerintah. Contoh masalah budaya kita kan sudah terkikis, jadi kita bisa membuat suatu cerita untuk mengkritik tentang budaya. Terus
Selanjutnya adalah struktur. Dalam sebuah kegiatan itu ada namanya struktur. Tahu struktur? Apa struktur itu? Ini apa struktur? Struktur tahu? Urut. Dalam teks anekdot itu juga ada urut. Yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah yang ketiga adalah orientasi. Judul adalah bagian teks anekdot yang ditulis secara singkat, padat, jelas, langsung pada rujukan hal tersebut, hal atau objek yang sebelum kita membuat teks anekdot, kita harus membuat judul. Nanti Pak akan tayangkan ada beberapa teks anekdot ya yang berkaitan dengan kegiatan kita ini. Yang kedua abstrak. Abstrak adalah bagian itu adalah abstrak bagian ini berfungsi untuk menggambarkan isi itu yang dimaksud dengan struktur. Yang terakhir adalah orientasi. Bagian yang mencukupi kursial dalam sebuah teks anekdot. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini masalah struktur? Tahu? Paham? Ya. Nanti kita sharing ya. Lanjut dulu. Terus yang keempat adalah krisis. Krisis itu bukan krisis kita, bukan krisis keuangan dan sebagainya. Krisis ini adalah komplikasi, adalah bagian muncul suatu masalah atau tidak bisa yang terjadi. Itu yang dinamakan krisis. Yang terakhir adalah koda. Ini kan kita lihat koda. Koda itu adalah merupakan bagian akhir cerita. Berapa macam tadi struktur? Pertama, judul. Orientasi. Keempat, krisis. Kelima, koda. Yang kelima ya, sampai lima. Itu dia yang dimaksud dengan ciri dari anekdot. Terus, ciri teks anekdot: humor, lucu, bersifat menggelitik, bersifat menyindir, memiliki tujuan tertentu, kisah cerita disajikan hampir menyerupai dongeng, menceritakan tentang karakter dan manusia. Ada yang bisa menjelaskan itu? Yang pertama apa? Ayo. Itu ada ciri-ciri teks anekdot. Tadi yang kita bahas tadi sebelum menjatuhkan apa? Struktur. Ini baru ciri. Apa yang dimaksud dengan ciri? Bentuk atau keadaan. Ada berapa macam itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada macam ciri teks anekdot. Terus habis ya? Cukup. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, sebelum Pak akan melaksanakan kegiatan yang lain, kira-kira ada yang belum pas dari penjelasan Pak masalah teks anekdot tadi? Yang pertama apa tadi? Ya, yang kedua? Struktur. Yang ketiga? Yang kelima? Dari situ ada yang belum jelas atau belum paham tentang teks anekdot? Silakan. Ya, silakan. Misalnya ceritanya tidak lucu, tapi mengandung kritik, apa itu sudah termasuk teks anekdot, Pak? Ya, ceritanya tidak lucu, tapi sudah mengandung kritik. Ya, boleh dikatakan salah satu bagian dari teks anekdot, karena sudah terpenuhi unsur yang disebut dengan mengkritik. Tapi intinya teks anekdot itu adalah sebuah cerita lucu. Jadi kalau belum lucu, jadi cari lucu. Ya. Kenapa? Karena teks anekdot itu kembali lagi dikatakan sebagai salah satu teks anekdot, sebagai cerita lucu. Ada lagi yang mau menambahkan tentang kegiatan yang sudah Pak jelaskan masalah teks anekdot tadi? Silakan kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan struktur tadi? Bisa dijelaskan ulang? Coba. Silakan. Atau kelompok 1.
Ini adalah salah satu contoh dari ada berapa macam? Ada 2. Nanti Pak akan bagikan kertasnya teks anekdot ini. Itu sudah ada ya? Nanti sudah itu kita baru bagi kelompok. Tapi sebelum kelompok biasanya apa? Siap ice breaking? Siap. Ice breaking dulu baru membagi kelompok. Ya, silakan berdiri. Ice breaking dulu. Ya, siap ya?
kan itu sudah ada teks anekdot yang sudah Pak bagikan. Nah, sekarang ini lembaran tugasnya, ya silakan anak-anak nanti pahami, tentukan hal-hal di dalam kelompok itu, berdiskusi dulu. Setelah berdiskusi kelompok, baru anak-anak sekalian pindahkan di sini, ya. Jadi ini lembar kerjanya. Silakan lembar kerja ini juga dicermati, karena itu ada dua misi yang akan dilaksanakan. Ya, makasih waktu secukupnya untuk melaksanakan kerja kelompok. Kerjakan saat ini. Ya. Dicermati ya. Ya, Pak. Dikompromikan dulu dengan kelompok. Silakan kalau mau HP mau tidak HP. Silakan cari di HP, kita menggunakan teknologi. Silakan buka HP-nya. Ya, Pak. Untuk mendapatkan pertanyaan yang dapat bagikan tadi. Dicermati dulu, itu ada dua teks. Yang pertama adalah yang berjudul liburan pulih bangun. Yang kedua adalah perundungan tanda saya. Nah, dikompromikan dengan kelompok sebelum menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dapat bagikan. Silakan, yang mau ditanyakan? Ya, disesuaikan dengan yang sudah dicari di teks anekdot tadi. Baru dimasukkan sesuai dengan ini ya. Yang pertama adalah isi informasi, yang kedua adalah tafsiran, yang ketiga adalah mana tersurat. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya bertanya. Ya, nanti jawabnya. Nanti kan presentasi, ada pertanyaan, ada yang menjawab. Nanti kan dicari dulu di sini. Nanti ini dibacakan oleh kamu. Nanti ada yang menanggapi seperti itu saja ya. Yang jelas dicari dulu di situ. Nanti ada yang menanggapi dari salah satu kelompok untuk menentukan presentasi tadi. Ini nanti dibuat baru ditarakan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di situ nanti ada saya jawab dari anekdot itu.
dibaca dengan teliti dulu apa namanya teks anekdotnya itu ya. Ya, Supaya kita bisa memahami, karena nanti membacanya sebentar tidak menguasai dari apa namanya itu teks anekdotnya itu. Itu ada dua. Yang pertama lingkungan di bangunan dengan hubungan tata sayang ini. Jadi di situ anak-anak sekalian itu harus paham dulu tentang teks anekdot itu baru bisa menyimpulkan dari lembar kerja tersebut. Saya memiliki banyak kesamaan dengan pasien kita. Tidak ada Cuman aku presentasi banyak. Dibaca dengan teliti dulu ya, dibaca dengan teliti. Kedua anekdot itu baru kita bisa menyimpulkan makna yang tersirat dan tersurat, informasi dan hal lain yang ada di dalam lembar itu.
izin bertanya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Apa? Ya, silakan apa kesulitannya? Ya. Ini kan pakai teks yang kedua ya. Nah, perhubungan tanda sayang. Jadi nanti ini dijelaskan juga seperti ini ke sini dengan dasar dari perhubungan tanda sayang. Paham?
silakan. Saya mau ditanyakan lagi. Ya, dari dua teks ini masih disimpulkan. Terakhir kita nyimpulkan ya. Baik, kita 15 menit lagi presentasi. Silakan. Dicari yang cepat. Tinggal 15 menit lagi akan melaksanakan presentasi. Silakan kelompoknya ya untuk membuat presentasinya nanti. Bagaimana baiknya kamu membuat presentasinya itu ya sesuai dengan kesepakatan kelompok itu.
lagi akan selesai diskusinya. Jadi siapkan untuk presentasinya ya. Dari setiap kelompok akan melaksanakan presentasinya. Yang presentase sesuai dengan untuk kelompok kalian, misalkan harus ada moderatornya, harus ada yang membacanya 2 atau 3 orang saja ya.
Baik, cukup. Waktunya sudah habis. Silakan kita akan melaksanakan presentasinya. Silakan kelompok yang mana dulu? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4 yang akan melaksanakan presentasinya. Kami persilakan yang bersedia. Ya, silakan kelompok 2 dulu. Ya, silakan kelompok 2. Presentasinya silakan. Ya, baik, silakan diperhatikan. Kami akan melaksanakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis evaluasi tes anekdot yang akan dijelaskan oleh teman kami Lin. Kami persilakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul menganalisis mengevaluasi teks anekdot. Yang pertama, isi informasi. Isi informasi yang terdapat pada teks 1 yang berjudul liburan kuli bangunan. Isi informasinya adalah gambaran kondisi ekonomi Didi, seorang kuli bangunan, dan seorang ayah digambarkan dengan jelas sepanjang bawahan tunggal. Dan isi informasi pada teks kedua, peruntungan tanda sayang, adalah dua siswa yang sedang mengobrol di kantin saat jam istirahat. Dalam percakapan mereka ini, Ani menggelikan malas bertemu keluarga karena akan dibandingkan dengan saudaranya. Maria mencoba meyakinkan Ani bahwa hal tersebut merupakan tanda perhatian dan sayang dari keluarga, namun Ani tidak setuju. Yang kedua, makna tersurat. Makna tersurat yang terdapat pada teks 1 yang berjudul liburan kuli bangunan adalah seorang anak dari keluarga kuli bangunan ingin berlibur seperti teman-temannya. Dan makna tersurat pada teks kedua adalah seorang anak yang malas kalau ada acara keluarga. 3. Makna tersirat. Makna tersirat yang terdapat pada teks 1 liburan kuli bangunan adalah kesenjangan sosial. Teks ini menyoroti perbedaan gaya hidup antara keluarga yang memiliki penghasilan tinggi dan keluarga yang berpenghasilan rendah. Dan pada teks kedua adalah perundungan atau bullying tidaklah selalu berupa tindakan kasar atau kekerasan fisik. Perlakuan membanding-bandingkan seseorang secara negatif juga merupakan tindakan perundungan. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot yang pertama adalah judul, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kodak. Dan pada teks kedua yaitu judul, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kodak. Simpulan. Dari teks kedua teks tersebut dapat kami simpulkan bahwa teks ini merupakan cerita lucu yang bersifat menghibur, tetapi juga dapat digunakan untuk menyindir atau mengkritik sesuatu. Sekian presentasi dari kami. Budina membawa WhatsApp. Sambil duduk makan strawberry. Semua telah usai, waktunya kami mundur diri. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Jika ada kelebihan silakan diambil saja karena kami sudah ikhlas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik dan cukup baik presentasi dari kelompok 2. Pak kasih versi yang ini. Lanjut. Silakan. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3 ya, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 3, saya Anissa Nuraini dan rekan saya Novita Ahmadsari akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks anekdot mengenai liburan kuli bangunan dan perundungan tanda sayang yang akan dijelaskan oleh Novita Ahmadsari. Kepada Novita.
presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 2 tadi, kira-kira ada yang mau ditambahkan dari kelompok 1 dan kelompok 4? Sebelum kita lanjut presentasi ke berikutnya, silakan. Ada yang mau menambahkan atau mau menyampaikan dari 2 presentasi tadi? Tidak. Jadi kita langsung ke presentasi berikutnya ya. Kelompok mana ini? Yang siap? Ya, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Sis sebagai moderator. Saya Rizky sebagai pembicara. Sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rizky. Ini adalah hasil dari analisis dan evaluasi kami terhadap 4 aspek teks anekdot. Dan aspek yang pertama adalah isi informasi pada teks pertama background berikutnya. Isi informasinya adalah cerita yang lucu yang maksudnya digunakan untuk menyampaikan cerita singkat yang menarik, cerita yang melibatkan orang penting atau terkenal, cerita yang berdasarkan pada kejadian yang nyata. Dan pada teks yang kedua, isi informasi yang terdapat di dalamnya adalah 2 siswa yang sedang mengobrol di kantin. Saat jam istirahat dalam percakapan mereka, Ali menjadikan malas keluarga karena akan dibandingkan dengan saudaranya. Maria mencoba meyakinkan Ani bahwa hal tersebut merupakan tanda perhatian dan sayang dari keluarga. Namun Ani tidak setuju. Dan pada aspek yang kedua itu makna tersurat. Makna tersurat pada teks pertama adalah informasi atau makna yang langsung tercantum dalam teks atau bacaan yang memiliki makna denotasi. Dan pada teks yang kedua adalah informasi atau makna yang langsung tercantum dalam teks atau bacaan yang memiliki makna denotasi. Aspek yang ketiga adalah makna tersirat. Makna tersirat yang terdapat dalam teks pertama adalah pesan atau kritik yang disampaikan penulis secara tidak langsung yang sering menggunakan makna konotasi. Dan pada teks yang kedua adalah bahwa rasa sayang baik seharusnya didukung bukan dijatuhkan. Secara tidak langsung yang sering menggunakan makna konotasi. Dan aspek yang terakhir adalah struktur teks anekdot. Teks pertama adalah yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir adalah produk. Dan pada teks yang kedua, yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir produk. Dari aspek di atas kami menyimpulkan bahwa teks ini merupakan cerita lucu yang bersifat menghibur, tapi juga dapat digunakan menyindir atau mengkritik sesuatu. Mungkin itu saja. Jika ada salah, mohon dibicarakan baik-baik, bukan mencari yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, kita teruskan ke kelompok berikutnya ya. Tapi sebelum itu ada yang
kurang jelas atau mau ditanyakan? Yang dari ketiga kelompok yang sudah tampil, silakan. Ya, silakan. Dari kelompok 1. Usul dari kami, bagaimana kalau di teks tersebut digambarkan animasi atau 4 dimensi dan maknanya lebih bermakna lagi, tetapi diusahakan kritiknya jangan terlalu menyindir supaya pembaca enak membacanya. Ya, silakan. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi dari jawaban dari pertanyaan dari kelompok 1 tadi? Ya, dari kelompok 4. Silakan. Menurut saya kritiknya bukan untuk kami tetapi untuk penulis, karena itu mengkritik teksnya bukan mengkritik dari hasil analisis kami. Ya, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan atau yang kurang jelas dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4? Silakan. Sebelum kita kembali ke kelompok terakhir, kelompok 1 yang akan melaksanakan presentase, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, kurang paham dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 tadi? Silakan. Sudah paham semua? Tahu? Ya? Ya. Yang jawaban dari pertanyaan dari kelompok 1 tadi sudah dijawab oleh kelompok 4 tadi, bahwasanya pengkritik itu berdasarkan dari penulis. Silakan kelompok 1 melaksanakan presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul menganalisis atau mengevaluasi teks anekdot dengan 2 teks. Teks yang pertama yaitu Liburan Kuli Bangunan dan teks yang kedua yaitu Perundangan Tanda Sayang. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jayati sebagai moderator dan di samping saya ada. Kenalkan, nama saya Serena Amelia Putri sebagai penjelas atau pembaca. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh teman kita Serena Amelia. Kepada Serena dipersilakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami yaitu tentang menganalisis atau mengevaluasi teks anekdot dengan 2 teks. Teks pertama Liburan Kuli Bangunan dan teks kedua Undangan Tanda Sayang. Adapun aspek dalam menganalisis atau mengevaluasi, yang pertama adalah isi informasi. Adalah cerita yang lucu, maksudnya yang biasanya menggunakan atau menyampaikan kritik, cerita singkat yang menarik, cerita yang melibatkan orang penting atau terkenal, cerita yang berdasarkan pada kejadian yang nyata. Contohnya seperti di teks 1 yaitu Liburan Kuli Bangunan. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk menyiapkan rencana mau liburan kemana, saya malah sibuk nyari alasan. Contoh yang kedua dari teks Perundangan Tanda Sayang. Ada 2 siswa yang sedang mengobrol di kantin. Saat jam istirahat dalam percakapan, mereka ingin menuliskan malas ketemu keluarga karena akan dibandingkan dengan saudaranya. Adapun aspek yang kedua yaitu makna tersurat atau informasi makna yang langsung tercantum dalam teks atau bacaan yang memiliki makna denotasi. Contoh dari teks 1 Liburan Kuli Bangunan. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya ya di acara ini. Buat saya kompetisi ini liburan. Gimana nggak coba? Saya dapat pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Kalau saya tidur langsung terbayang hal indah. Nggak kayak di rumah. Saya ketika tidur langsung terbayang cicilan. Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Yang kedua ada makna tersurat. Teks 2 Perundangan Tanda Sayang. Contohnya, soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudara. Terus bibi dan opongku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa? Dibanding-bandingkan dan dikomentari.
Yang ketiga ada aspek makna tersirat, adalah pesan atau kritik yang disampaikan penulis secara tidak langsung yang sering menggunakan makna konotasi. Contohnya seperti di teks 1, liburan kuli bangunan, yaitu anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja saya, menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore, dia anteng nyusun Lego pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego, anak-anak dia jadi robot, anak saya jadi pos roda. Yang kedua, aspek makna tersirat dari teks perundangan tanda saya. Kelucuan dalam teks anekdot tersebut terjadi karena ada ironi dalam percakapan antara Ani dan Maria. Ani mengeluh tentang acara keluarga yang membuatnya malas, tetapi Maria justru menganggapnya sebagai kesempatan untuk bertemu saudara dan menikmati makanan. Namun ketika Maria menyatakan bahwa keluarganya juga sering membanding-bandingkan dirinya dengan Ani justru merasa tidak suka dan tidak ingin berkunjung ke rumah Maria lagi. Adapun aspek struktur teks anekdot, yaitu teks 1 liburan kuli bangunan. Strukturnya adalah yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir itu koda. Ada juga struktur teks anekdot dari teks 2 perundangan tanda saya. Yang pertama ada abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan terakhir itu koda. Dari sini kami bisa menyimpulkan bahwa teks ini merupakan cerita lucu yang bersifat menghibur, tetapi juga dapat digunakan untuk menyindir atau mengkritik sesuatu. Teks anekdot biasanya menceritakan kehidupan sehari-hari mengenai orang penting atau terkenal yang berprestasi kejadian sebenarnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan tentang hasil dari diskusi kelompok kami. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai menganalisis atau mengevaluasi teks anekdot. Jika ada penjelasan dari kelompok kami yang kurang jelas atau yang kurang dimengerti, mohon untuk mengajukan saran atau pendapat. Kepada teman-teman sekalian dipersilakan. Silakan. Bagi yang ada saran, pendapat ataupun hal-hal yang belum jelas, dipersilakan untuk bertanya ke kelompok 1. Silakan. Ayo. Ya, angkat tangan dari kelompok 2. Silakan. Berdiri. Coba ulangi lagi penjelasannya. Bagian kesimpulan. Jadi dari antara dua teks ini kami bisa menyimpulkan bahwa teks ini merupakan cerita lucu yang bersifat menghibur, tetapi juga dapat digunakan untuk menyindir atau mengkritik sesuatu. Teks anekdot biasanya menceritakan kehidupan sehari-hari mengenai orang penting atau terkenal yang berprestasi kejadian sebenarnya. Bagaimana penjelasannya atau apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Baik. Sudah jelas belum? Sudah, Pak. Ya, tepuk tangan. Tadi yang mau disampaikan saran pendapat dari kelompok mana? Ya, ini kelompok 4 dulu. Kelompok 2 sudah ada perwakilan. Ya, kelompok 4 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya di bagian makna tersirat itu bukan makna yang tersirat yang terdapat di dalam teks, tetapi adalah pengertian dari makna tersirat sendiri. Bagaimana menurut kalian makna tersirat yang terdapat di dalam teks tersebut? Apa makna yang tersirat yang terdapat di dalam teks tersebut? Makna tersirat, pesan tersirat yang terdapat di teks tersebut 1 dan 2. Makna tersirat menurut saya adalah yang teks 1, anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja saja, menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore, dia anteng nyusun Lego pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego, anak-anak ya jadi robot, anak saya jadi pos roda. Yang kedua, makna tersirat dari teks 2 perundangan tanda saya. Kelucuan dalam teks anekdot tersebut terjadi
membuatnya malas, tetapi Maria justru menganggapnya sebagai kesempatan untuk bertemu saudara dan menikmati makanan. Namun ketika Maria menyatakan bahwa keluarganya juga sering membanding-bandingkan dirinya dengan Ani justru merasa tidak suka dan tidak ingin berkunjung ke rumah Maria lagi. Bagaimana? Rizky, apakah sudah jelas? Sudah jelas jawabannya, saya sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih. Ya, cukup. Ada lagi? Ya, silakan. Jika tidak ada baiklah teman-teman, kami akan menutup presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Duduk. Ya, baik. Terima kasih banyak atas presentasinya. Presentasi dari kelompok 1 cukup bagus, luar biasa, dengan penyampaian yang begitu gamblang, dengan penyampaian yang begitu bisa dimengerti dan dipahami. Kita kasih hapus dulu kelompok 1. Terima kasih banyak kelompok 1, ya. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi yang lebih baik dan terbaik lagi. Kelompok 2 juga seperti itu. Terima kasih banyak sudah menyampaikan presentasinya cukup bagus, dengan begitu lantang, ya, dengan begitu lugas telah menyampaikan hasil presentasinya. Ya, terima kasih banyak. Kita kasih hapus dulu kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4 juga seperti itu, luar biasa penyampaiannya. Kita kasih hapus dulu, luar biasa. Ya, kesimpulannya sudah disampaikan tadi, ya. Sudah paham tentang kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwasanya teks ini merupakan cerita lucu yang bersifat lucu, yang bersifat menghibur, tapi juga dapat digunakan untuk menyindir atau mengkritik sesuatu. Cukup, ya hari ini. Terima kasih. Nanti presentasinya dikumpulkan. Minggu depan kita akan melaksanakan pembelajaran tentang, di buku paket itu sudah ada tentang apa kemarin? Eksposisi. Ya, tentang teks eksposisi. Ada yang sudah tahu teks eksposisi itu apa? Sudah tahu? Nanti kita akan bahas teks eksposisi di minggu depan. Ya. Atas partisipasinya pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran lagi. Pesan Pak, tetap semangat, tetap belajar, tetap menjadi yang terbaik, tetap mengedepankan belajar dengan giat dan baik. Terima kasih. Saya rasa itu saja. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita doa dulu. Silakan ketua kelas doa dulu. Kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini agar ilmunya dapat bermanfaat dan dari Allah. Marilah kita